Baik, kita lanjutkan dengan peserta berikutnya. Nomor undian 3 atas nama Pak Ardiansa. Silakan Pak Ardiansa. Baik, sebentar Pak Ardiansa. Jadi nanti saya akan memberi kode dalam 1 menit terakhir apabila sudah mendekati waktu 10 menit dengan mengangkat tulisan ini. Jadi mohon untuk diperhatikan nanti Pak Ardiansa ya. Baik, kami silakan kepada Pak Ardiansa nomor undian 3. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Terpujilah Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Nikodemus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelumnya aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucikan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucikan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Tuhan, ya Tuhan, ku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudara terkasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua, yang mana pada hari ini semua umat beriman, khususnya kita umat Kristiani, merayakan momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu merayakan Hari Raya Paskah. Yang mana Hari Raya Paskah bagi umat Kristen adalah kemenangan atas maut, dan kita menang dari dosa-dosa, yang mana Tuhan kita Yesus Kristus telah rela mati untuk menebus dosa kita, umat manusia. Kadangkali kita tidak sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Tema Paskah pada tahun ini, tahun 2025, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Yaitu tema ini dikutip dari Persekutuan Gereja di Indonesia. Tema diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 26. Apapun sisi gelap yang bisa kita rancang di dalam hidup kita, yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, kegelapan, kehancuran, bahkan dosa yang paling gelap sekalipun yang pernah kita alami dan
baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Kabar baiknya apa dalam momen Paskah? Kabar baiknya ialah Kristus telah memasukinya untuk kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus tidak masuk dalam kegelapan, bahkan kematian untuk kita. Dan dia menang, dia bangkit untuk kita, dan dia mengundang kita pada hari ini untuk merayakan kemenangannya atas maut. Karena kita tahu maut itu adalah mengerikan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bangkit ketika kita mau mengatakannya, Tuhan, aku mau mati bersama Kristus. Itulah yang kita inginkan. Supaya mengapa? Supaya kita pun ikut menanggung dosa, menanggung kesalahan, yang mana dosa dan kesalahan penderitaan kita sebagai manusia biasa tidaklah sebanding dengan penderitaan yang diderita oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang seiman dalam Kristus Tuhan, maka dari itu pada hari ini kita layak mengenang, yang mana setiap tahunnya kita selalu mengenang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana dia bangkit dari antara orang mati. Tapi mari kita mau bangkit bersama Kristus dan kita berkomitmen agar kita mau dipecah-pecahkan bersama Kristus, mau menderita, mau sengsara, dan mau menikmati kebahagiaan yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi sesuai dengan tema Paskah kita tahun ini, damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga, marilah kita berdamai dengan diri kita, dengan kesalahan kita, bahkan dengan musuh-musuh kita, supaya tidak sia-sia masa pertobatan kita, masa penantian kita. Berdamai dalam arti kata kita melupakan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang mana Tuhan telah rela menebus dosa-dosa kita dan rela mati untuk kita demi dosa-dosa kita. Maka dari itu, para saudara-saudariku yang seiman dalam Kristus Tuhan, yang terpenting kita ciptakan suasana damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, dan berdamai dengan diri kita, juga berdamai dengan musuh-musuh kita, supaya kita layak dan pantas menjadi pengikut Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus Tuhan, semoga momen Paskah pada tahun ini membawa kita semua menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita hidup di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan di tengah-tengah umat, kita harus menunjukkan hal-hal yang baik. Karena kita adalah sebagai contoh, kalau di keluarga itu adalah teladan bagi keluarga. Karena apa yang kita lakukan tentunya nanti
berefek kepada anak-anak kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, bahkan masyarakat. Maka dari itu para saudaraku yang seiman dalam Kristus Tuhan, seandainya di dalam hidup kita sehari-hari kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, iri, dengki. Dalam momen Paskah ini, mari kita bersama-sama buang itu semua, kubur itu semua bersama kebangkitan Kristus. Karena Kristus telah menang dan menjadi jaya untuk kita semua. Semoga renungan singkat ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik. Terima kasih kepada peserta nomor undian 3